Hari ini tercatat ada transaksi nego di BRMS senilai 910 miliar rupiah di harga 520. Ya, masa iya ini karena kinerja semester pertama tahun ini turun ya. Tapi gimana juga respon marketnya kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG siang lagi. Hari ini tutup di 6234.5. Nggak terlalu berbeda dengan penutupan kemarin ya. Kemarin itu tutupannya 6236.13. Jadi cuman melemah dikit. Candlenya juga masih higher high dan higher low, cuman memang bikin body candle merah karena tutup di bawah pembukaan. Dan sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya IHSG ada koreksi-koreksi dulu sih, sebenarnya nggak masalah ya. Wajar kalau ada koreksi. Ini juga lagi ngetes area gap 6 berapa 200 6200-an lah ya, 6260-an 6250 6260-an. Dan kalaupun ada turun-turunnya ini masih oke-oke aja sebenarnya kalaupun misalnya ngetes ke 6180-an lagi. Tapi kita lihat ke depan, dalam waktu dekat ke depannya seperti apa nih si IHSG-nya. Karena hari ini ternyata IHSG yang apa ya, IHSG merah ya. Saham-saham banyak yang rontok, tapi saham-saham big banks cenderung anteng meskipun merah. BCA minus 0,4%, Mandiri minus 0,5%, Bank Negara minus 0,3%, Bank Rakyat minus 0,7%. Tapi nggak yang minus dalam gitu loh. Jadi ya cukup wajar lah kalau misalnya si IHSG-nya juga minusnya nggak banyak gitulah ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini berhasil lanjut ke atas, kecuali turunnya atau koreksinya di dalam waktu dekat ke depan sampai ke 6.000 atau bahkan lebih bawah, ke bawah 6.000 lah. Breakdown 6.000 ini nggak enak, membuka peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 5.800 atau bahkan lebih bawah. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Jangan lupa strategi antisipasinya dijalanin ya. Trailing stop loss take profit dipasang, atau kalau mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak masalah. Yang penting gimana caranya nggak telat eksekusi aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas. Yang pertama Bull. Ya Bull sih hari ini melemah 5,7%, tapi tadi di awal-awal live trade pagi itu dibilang 426 428 boleh lah dibeli ya. Kemudian membal karena itu tujuannya untuk intraday doang, memang ya incer beberapa lancar 3% gitu kan juga lumayan ya. Sempat naik sampai ke 446, anggap aja jualan 444 442 gitu kan udah lumayan. Happy cuan belum, mudah-mudahan udah dijual, jadi besok bisa buyback gitu kan lumayan. Next yang kedua BUFA. Memang BUFA hari ini melemah 11%, dan melemahnya di sesi 2 nggak jauh dari penutupan sesi 2. Jadi tadi strateginya itu BUFA dibelinya atau di spillnya waktu live trade sesi 1 ya, sekitar 855 860 lah. Sempat dibahas 860 oke lah dibeli gitu kan buat fast trade. Kemudian sempat naiknya bahkan sampai 910, dan itu bagus sebenarnya, tapi ternyata nggak sanggup bertahan di atas 895 atau 900-an lah ya. Malah dari rejection di intraday-nya sini, dan lanjut jadi pola-pola bearish reversal, lanjut tutup di 780. Mudah-mudahan sih udah pada jualan, karena tadi strategi yang di spill waktu live trade sesi 1 ya jelas itu untuk fast trade doang ya. Dari 860 ke 880 pun udah lumayan, 890 atau bahkan 900 udah lumayan lah itu. Tadi udah diingetin juga waktu harga masih di 880 885 sudah bisa dipanen, diingetinnya kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan udah pada jualan, happy cuan bufanya. Yang ketiga BWPT. Tadi BWPT itu di spill waktu harga 8786 di sesi 1 ya, live trade sesi 1, dan kemudian membal benar. Membal sempat sampai ke
96 lumayan lah, karena strateginya juga hanya untuk fast trade intraday gitu ya. Mudah-mudahan udah pada jualan. Buat yang masih penasaran, kita besok cari lagi, kita besok incer lagi, mudah-mudahan 86 85 samperin lagi gitu, lumayan lah ya. Happy cuan BWPT nya. Next, berikutnya kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama ADI udah dapat barang karena strateginya ngantri beli di 9100, stop lossnya kalau tutup di bawah 8750. Jadi hari ini tutup persis di 9100 dan sempat turun sampai 9075, jadi harusnya udah dapat barang buat yang ngantri di 9100. Hold dulu nggak masalah selama nggak tutup di 8725 atau lebih bawah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada AMMN, strateginya sih ngantri 4050, belum dapet. Nggak apa-apa diantriin dulu, hari ini memang naik menguat 4,4%, tutup di 4280, sempat naik sampai ke 4400 tadi, tapi ya kalau langsung disikat stop lossnya jadi agak lebar. Jadi buat yang masih minat AMMN, toh 4300 juga masih jadi resisten kan, nggak apa-apa ngantri 4050 dulu, stop lossnya tutup di 3800 atau lebih bawah. Karena kan kalau sampai breakdown 3810 ini kan jadi double top ya. Kemudian berikutnya Ratu strateginya ngantri 5050. Hari ini sempat turun sampai 5050 memang dan tutupan di situ. Yang saya nggak tahu bagi yang ngantri di 5050 udah pada dapet atau belum. Buat yang belum dapet, belum punya barang dan masih minat, besok masih bisa diincar. Stop lossnya masih sama, turun dan tutup di bawah 4700. Targetnya incar 6300-an. Kemudian kita bahas si PRMS. Nah, jadi gini sih. Kalau misalnya hari ini memang ada transaksi nego gede 910 miliar rupiah nilai transaksinya. Transaksi negonya di harga 520 tadi ya. Dan kejadiannya frekuensinya satu kali transaksi. Siapa tuh? Pertanyaannya itu pasti. Siapa tuh yang nampung? Tapi apapun motif dan siapa yang transaksi, kalau misalnya mau dihubungin dengan berita yang keluar satunya lagi, karena ada 2 berita tentang BRMS yang hari ini keluar. Yang pertama sih ini ya, defisit 697 US dollar, 697 juta. Intinya sih labanya drop 44% di semester 1. Wajar karena memang BRMS ini kan lagi fase pushback period ya, yang bikin produksinya itu memang turun karena dia harus lebarin tambang terbuka dia yang jadi nggak bisa produksi maksimal gitulah intinya ya. Ini bukan hal negatif sebenarnya, cuman temporary memang bikin produksinya ngedrop, bahkan mungkin lumayan ngedropnya itulah. Dan ini mungkin yang nggak disukai investor ketika mulai masuk fase itu, makanya di beberapa waktu terakhir BRMS koreksinya lumayan ya. Tapi ya kalau kita ngomongin transaksi nego yang tadi kejadian, kemungkinan nanti ya akan ada keterbukaan informasi lah yang ngejelasin ya siapa pembelinya dan seterusnya segala macam. Yang penting sekarang kita lihat respon marketnya kayak gimana. Hari ini sih BRMS tutup di 560, tetap candlenya hijau karena tadi buka di bawah di 555 ya. Sebelumnya pernah ada strategi yang belinya itu di 555, stop lossnya tutup di 525 atau lebih bawah. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir, cenderung sideways memang PRMS. Ada indikasi double bottom di sini. Low-nya atau bottom-nya sekitar 450. Cuma neckline-nya sekitar 660 700. Itu belum di breakout. Kapan breakout-nya nggak ada yang tahu persisnya ya. Tapi yang jelas beberapa pekan terakhir 530 itu memungkinkan sekali untuk tapi memungkinkan untuk jadi area support. Hari ini masih bertahan di 560-an selama nggak tutup di bawah 530. Buat yang udah punya barang masih nggak apa-apa di hold, masih aman. Dan kalau misalnya di breakdown ya udah tunggu 500 dan 478 area-area itu lagi lah ya. Kita antisipasi dia sideways, bikin range yang makin menyempit, jadi area 500 bulat 530 itu 500 bulat lah atau 500 kecil perlu dipantau untuk jadi area beli berikutnya ketika breakdown 530. Kecuali ternyata memang di breakdown tuh 450 nya, maka peluang untuk lanjut terkoreksi lebih dalam, bukan terkoreksi sih, tapi lanjutin downtrendnya sejak awal tahun itu jadi lebih besar dan peluang untuk nyamperin 400 kecil atau bahkan lebih bawah ya
bahkan lebih bawah di 380-an tuh jadi lebih besar. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi sekarang sementara selama nggak tutup di bawah 530 masih oke-oke aja ya, tanda kutip oke-oke aja. Kurang lebih kayak gitu BRMS-nya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ini ada 3 saham sebenarnya yang di request, cuman si salah satunya BRMS dan udah dibahas barusan. 2 lainnya, yang pertama ada Humi. Humi kalau nggak salah ini pertanyaannya adalah view yang lebih gede gitu ya. Oke. Kalau kita lihat previewnya yang lebih gede ini si Humpus ya, Humpus bukan Bumi Resource tapi Humpus. Si Humpus ini di weekly misalnya satu hal yang bikin kurang enak waktu dia turun ke bawah 112. Kenapa ya? Swing di weekly-nya jadi gak enak ya. Ini swing higher low terakhirnya kan jadi di breakdown. Meskipun kalau kita perhatiin sejak awal 2026 itu sudah ada swing atau zigzag lower high lower low yang kebentuk, tapi begitu breakdown 112 ya lebih nggak enak lah. Rasa downtrendnya lebih kelihatan gitu lah ya. Kemudian masuk lagi ke daily, lihat view yang lebih pendek dikit. Beberapa bulan terakhir dari Juli lah ini kelihatan swingnya bikin higher high dan higher low. Terlihat memang ini ada uptrend yang terbentuk ya. Pasti setuju kalau ini ada higher low dan secara definitif itu uptrend. Yang perlu dihati-hati uptrend ini sebagai apa? Yang pertama kita lihat zigzag harganya waktu ya dari awal tahun sampai sekarang lah. Lower high terakhirnya itu ada di 161. Jadi bisa dibilang gampang-gampangannya downtrend minornya itu udah selesai atau udahan kalau udah naik ke atas 161 dan ini belum. Jadi area 150 160-an ini berapa sih ya? 140 ya 150 160-an itu masih memungkinkan sekali untuk jadi area resisten. Kemudian ini udah 2 kali area 142 direspon jadi resisten ya. Dan dua-duanya waktu ngetes sempat sampai 148 pertama 2 kali, kemudian yang hari ini 147 dan sama-sama dari rejection, tutupannya di bawah 142 juga. 142 itu adalah highest close bulan Juli. Kemudian di sini ada level 124 yang perlu dipantau. Ketika breakdown 124 apalagi tutup di situ, maka ini bisa dibilang double top dan ada target teoritis sekitar 100-an kecil ya. Ini ada support sekitar 112, 110 atau sedikit lebih bawah. Itu yang memungkinkan di tes disamperin ketika si Humpus breakdown 124. Atau mungkin mau ngetes 99 atau lebih bawah dulu masih memungkinkan soalnya itu ya, kurang lebih sih kayak gitu. Karena dan ini kalau kita lihat pola yang kebentuk juga macam bikin wedges ya, dan kalau bikin wedges di ujung downtrend kan jadi pola continuation. Jadi yang perlu diperhatiin pertama adalah level 124 ini. Ketika di breakdown ada indikasi downtrendnya berlanjut, waspada ya, siapa tahu malah ngetes 86 lagi gitu kan, atau bahkan lebih bawah ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next yang ke berikutnya ada baja. Pertanyaannya kurang lebih sih strategi untuk ya nge-swing gitulah ya, ini si baja. Pertama sebelum jawab strateginya, ini udah nyampe area-area yang memang memungkinkan sekali direspon jadi resisten tuh, area 300-an tuh 304 gitu ya. Ini agak lebar memang areanya, area weekly yang tadi saya tandain ini sih. Nah kelihatan kan ya, area ini memang memungkinkan sekali untuk jadi area resisten. Buat yang mungkin udah punya barang ya tinggal pasang trailing stopnya aja, gampang pasangnya di sebawah-bawahnya sini aja, jangan jauh-jauh di 286 gitu ya, atau sedikit lebih bawah itu masih oke lah. Kalau misalnya baru pengen beli kalau buat cuman buat intraday gampang sih hitungnya, kita hitung setengahnya ini aja, nungguin di 282 280 untuk intraday ya. Intraday konteksnya cuan kabur gitu ya. Mungkin oke. Tapi kalau buat nge-swing, saya nganggapnya nge-swing berarti santai. Coba tungguin di sekitar 240-an kecil, 240-an gitulah ya. Ketika membal di area itu 240-an atau mungkin bahkan 220, kalau nggak ada membal di 240 ya
area 220-an. Tunggu sinyal membalnya ya, ketika muncul sinyal bullish reversalnya baru dieksekusi. Bahkan mungkin bisa juga diincer sinyal-sinyalnya itu, tanda-tanda bullish reversalnya di intraday, tapi areanya sekitar itu di 240 220 ya, kurang lebih seperti itu sih. Karena kalau kita lihat swingnya ini selama nggak ke bawah 184 ya arahnya masih ke atas, tapi ini karena udah sampai di area-area resisten dan time frame weekly, time frame gede, ada kemungkinan yang cukup besar diresponnya area 304 dan sekitarnya ini ya. Jadi nggak ada salahnya ngantri agak bawah dikit. Itulah kalau misalnya untuk nge-swing yang santai. Kalau cuma untuk intraday, misal sebelum nyamper 304 nyamperin 280, 282, 278, boleh dicoba. Ya stop loss kalau tutup di 278 atau lebih bawah gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next, kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 3 Agustus 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama, Pool. Oke, Pool tadi sempat masuk segmen happy cuan meskipun merah karena sempat kasih cuan memang. Mudah-mudahan sih sempat TP. Dan hari ini Pool melemah 5,7%, tutup 428. Untungnya tutup 428 masih. Kalau tutup 426 atau bahkan lebih bawah, gak enak nih si Pool. Karena tutup masih di 428, oke lah kita incer area 416 atau sedikit lebih bawah. Sebenarnya 426 boleh sih. Ya, saya lebih sering 416 ya. Atau sedikit lebih bawah boleh. Stop loss kalau turun ke bawah 386. Apalagi tutup di bawah 386 ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat swingnya sejak bulan Juni lah, low Juni sampai sekarang, selama nggak ke bawah 386, arah ke probabilitasnya masih lebih besar ke 500. Jadi mudah-mudahan disamperin 416 kemudian membal lancar ke 500 ya. Stop loss 384 atau sedikit lebih bawah. Saham kedua ada Inco. Si Inco hari ini juga melemah, tutup melemah 1,4% di level 5200. Tapi masih oke lah karena melemahnya 5200 doang. Coba kalau tutupan di 5125 gitu atau 5100 gak enak nih. Jadi pola bearish reversal dua candle yang kebentuk. Tapi karena masih tutup di 5200 jadi ya belum. Mudah-mudahan kalau misal dalam waktu dekat ke depan ini ada turun-turunnya, nyamber 4820 tuh boleh tuh. Sebenarnya range-nya sih 4950 juga boleh ya. Itu boleh lah kalau misalnya pengen diincer situ juga. Yang penting stop loss-nya di 4610 atau lebih bawah. Dan targetnya kita incer 5500-an dulu ya. Karena area 5500-an ini masih memungkinkan jadi resisten. Next, yang ketiga ada Teens. Melemah juga 1,3%, tutup di 3750. Masih oke sih, tutup di 3750 ini ya. Dan candle hari ini berada di dalam range candle kemarin. Kemudian buat yang masih minat dan belum punya barang, belum punya Teens, ngantri 3590 atau sedikit lebih bawah nggak apa-apa, nggak masalah. Stop lossnya kalau turun, apalagi turun dan tutup lah ya di bawah 3380. Targetnya kita incer target TP2 dari dominan break yang kebentuk di bawah inilah, yaitu di 4270 4200-an ya. Mudah-mudahan dijemput dan lancar ke 4200-an. Itu tadi 3 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, kemudian share ke teman-teman yang lain juga. Tombol hype-nya juga boleh diklik. Gitu ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.